Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube About Sociology. Perkenalkan, saya Umi Kalsum, guru sosiologi di Manggulungan, Kalimantan Utara. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang sosiologi. Sosiologi itu ilmu yang mudah dan menyenangkan untuk dipelajari, karena kita akan mempelajari tentang apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi hubungan sosial. Cekidot! Selamat datang di kelas Ilmu Pengetahuan Sosial oleh saya, Umi Kalsum, SPD. Hai semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di masa pandemi ini, jangan lupa untuk selalu menjaga imun dan iman agar selalu sehat. Sebelum kita memulai kelas hari ini, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Lalu, siapkan juga hal berikut sebelum kita memulai kelas. Yang pertama, ada alat tulis, buku catatan, buku mata pelajaran, dan gadget. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, kalian masih ingat nggak dengan materi pelajaran sebelumnya tentang pengertian hubungan sosial dan syarat terjadinya hubungan sosial? Oke, kita akan bahas dulu tentang pengertian hubungan sosial. Apa sih pengertian hubungan sosial itu? Jadi, hubungan sosial merupakan hubungan yang dinamis atau timbal balik antar individu, antar kelompok, dan antar individu dan kelompok. Hubungan sosial terbentuk atas dasar memenuhi kebutuhan hidup individu atau kelompok itu sendiri. Lalu, adapun syarat terjadinya hubungan sosial. Yang pertama ada kontak sosial dan yang kedua komunikasi. Untuk memasuki materi pembelajaran hari ini, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita apa. Nah, jadi tujuannya adalah peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, dan mempresentasikan materi faktor yang mempengaruhi hubungan sosial. Hubungan sosial, faktor yang mempengaruhi hubungan sosial. Faktor yang mempengaruhi hubungan sosial. Yang pertama ada sugesti, yang kedua imitasi, yang ketiga identifikasi, yang keempat motivasi, yang kelima simpati, dan yang keenam adalah empati. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai pengertian dari tiap-tiap faktor yang mempengaruhi hubungan sosial. Ada yang pertama sugesti. Sugesti memiliki pengertian adalah sikap, pandangan, pendapat, dan pengaruh orang lain yang dapat diterima tanpa dipikir ulang atau dipikir panjang dan dapat menggerakkan hati seseorang. Sugesti dapat dilakukan melalui saran, kritik, dan tindakan atau perilaku. Lalu imitasi. Imitasi merupakan kecenderungan seseorang meniru sikap, tingkah laku, dan penampilan fisik individu atau kelompok lain. Seseorang akan meniru sosok yang dianggap memiliki daya tarik yang lebih tinggi dan lebih pantas untuk ditiru. Selanjutnya, identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama atau identik dengan pihak lain. Biasanya, subjek identifikasi memiliki kekuatan personal terhadap objek identifikasi sehingga kaidah-kaidah perilaku terrealisasikan dalam diri individu. Proses identifikasi didorong oleh keinginan belajar yang kuat untuk meneladani orang lain. Oleh karena itu, sifat identifikasi lebih mendalam dibandingkan imitasi loh. Selanjutnya, motivasi. Motivasi merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi dapat muncul dari diri sendiri ataupun orang lain. Setiap motivasi hendaknya digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup. Ada juga simpati. Simpati adalah situasi di mana seseorang dapat merasakan kondisi yang sedang dirasakan oleh orang lain. Perasaan seseorang memegang peranan cukup penting dalam proses simpati. Pada proses simpati,
yang berkembang lebih mendalam dapat mengarahkan perasaan seseorang pada ekspresi kekaguman, kesenangan, dan kesedihan. Lalu yang terakhir, empati. Empati merupakan kemampuan seseorang untuk mengolah perasaan atau emosi seakan-akan mengalami kondisi yang dirasakan oleh orang lain. Tidak hanya perasaan mendalam, empati juga melibatkan aktivitas fisik dari seseorang yang merasakannya. Empati menimbulkan keinginan membantu orang lain sesuai kemampuannya. Setelah kita membahas pengertian dari masing-masing faktor yang mempengaruhi hubungan sosial, sekarang kita akan membahas mengenai contoh faktor yang mempengaruhi hubungan sosial. Nah, adapun contohnya, yang pertama dari faktor sugesti adalah seseorang yang menggunakan suatu produk kecantikan setelah melihat iklan. Nah, misalnya seseorang yang membeli lipstik setelah menonton iklan dari produk kecantikan tersebut lalu menggunakannya. Berarti ia telah tersugesti oleh iklan tersebut untuk menggunakan produk kecantikan itu. Lalu contoh imitasi. Contoh imitasi adalah seorang anak yang meniru ayahnya. Biasanya hal ini terjadi kepada anak kecil yang menjadikan ayahnya sebagai sosok panutan. Nah, biasanya anak ini akan mengikuti gaya berpakaian ayahnya, cara ayahnya tertawa, cara ayahnya berbicara, dan mengikuti hal-hal lain yang menurutnya akan berpengaruh kepada dirinya. Identifikasi. Contoh identifikasi adalah seseorang yang meniru idolanya secara keseluruhan. Biasanya hal ini terjadi kepada seseorang yang sangat mengidolakan sesuatu sehingga ia harus sama persis dengan idolanya tersebut dengan mengikuti cara berpakaiannya, cara berbicaranya, cara berdandannya, sampai pada ingin menjadi seperti orang tersebut atau menjadi identik. Lalu motivasi. Contoh dari motivasi itu sendiri adalah seseorang yang bersungguh-sungguh belajar dengan motivasi untuk mendapatkan nilai memuaskan. Lalu simpati. Contoh dari simpati adalah seseorang yang merasakan kesedihan orang yang sedang mengalami musibah. Misalnya, kita mempunyai teman yang sedang kehilangan orang tuanya. Akhirnya kita pun akan merasakan kesedihan dari teman kita tersebut. Lalu yang terakhir adalah empati. Contoh empati adalah relawan bencana alam yang rela tidak dibayar untuk menolong para korban bencana alam loh. Pada empati ini, seseorang tidak hanya ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh orang lain, tetapi juga sampai membantu orang yang sedang mengalami kesulitan atau musibah tersebut.